Halo semua, kali ini kita akan sharing tentang berbagai tema tentang linguistik, yaitu ada nomor pertama adalah Sapir-Whorf Hypothesis, yang kedua adalah retorika Aristoteles, yang ketiga adalah hipotesis linguistik relativitas, keempat critical discourse analysis, lalu yang kelima adalah diksi. Saya akan menjelaskan berikut ini. Dimulai dari saya dulu ya. Ini adalah Mm-mm. diksi. Diksi. Diksi itu adalah pilihan kata dan gaya ekspresi dalam tulisan atau berbicara. Manfaat kita manfaat kita mempelajari diksi adalah mempengaruhi pemahaman, mempengaruhi emosi, membentuk persepsi. Ciri-ciri diksi yang baik ada 4. Itu adalah akurat, efektif. Yang ketiga, kesesuaian. Yang keempat adalah gaya atau jenis diksi. Jenis-jenis diksi, beberapa di antaranya adalah diksi denotatif, itu adalah makna sebenarnya. Lalu ada diksi gaul, ini adalah untuk kalangan tertentu, misalnya anak muda. Lalu ada diksi konotatif, makna tambahan di luar makna sebenarnya. Contohnya ya, contohnya diksi dalam pidato politik atau pemilihan kata dalam pidato politik. Misalnya kita ingin memilih nih kata-kata yang membangkitkan emosi atau solidaritas. Misalnya perjuangan kita dibandingkan upaya kita. Karena perjuangan kita ini lebih membangkitkan emosi atau solidaritas. Lalu contoh selanjutnya adalah diksi dalam iklan. Di sini kita ingin menggunakan kata-kata yang menarik perhatian dan meyakinkan. Misalnya diskon besar-besaran dibandingkan potongan harga. Nah, seperti itu. Itu diksi ya. Gimana sayang? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, berarti lanjut ke critical discourse analysis. Critical discourse analysis atau CDA itu adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang mempelajari cara bahasa digunakan dalam teks dan konteks sosial untuk mengungkap hubungan kekuasaan, ideologi, dan dominasi yang tersembunyi. Nah, untuk membuat CDA ini ada step-stepnya. Step yang pertama adalah memilih teks yang akan dianalisis. Misalnya, memilih teks dari artikel berita, pidato politik, atau iklan. Lalu step kedua adalah analisis struktur bahasa, pilihan kata, lalu analisis struktur bahasa. Misalnya di dalam teks yang kita pilih itu, kita melihatnya dia nih memilih kata seperti apa nih. Lalu struktur kalimatnya apa aja. Lalu dia menggunakan metafora apa aja nih. Lalu di step ketiga adalah kita mengidentifikasi dan menganalisis konteks sosial di mana teks tersebut diproduksi dan diterima, termasuk hubungan kekuasaan dan ideologi yang ada. Jadi kita menganalisis nih konteks dari teks itu apa, ya, menganalisis. Mm-mm. Lalu step keempat adalah menginterpretasikan temuan analis linguistik dalam kaitannya dengan konteks sosial untuk mengungkap bagaimana bahasa menginterpretasikan menginterpretasikan temuan analisis linguistik dalam kaitannya dengan konteks sosial untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk persepsi dan mempengaruhi perilaku. Nah, itu ya, itu step keempatnya. Lalu step kelimanya adalah mengkritisi temuan untuk mengungkap
ketidakadilan atau dominasi yang tersembunyi. Nah, mungkin untuk step-step yang saya berikan mungkin agak kurang jelas ya. Mungkin bisa dicari aja step-step untuk membuat critical discourses analysis di internet, ada banyak banget ya. Lalu saya langsung aja memberikan contoh penggunaan CDE-nya. Setelah kita menggunakan step di atas, misalnya kita ingin menganalisis iklan rokok nih. Iklan rokok ini kan dibingkai sebagai alat. Nah, ini pokoknya di dalam iklan rokok ini kita melihat nih, di iklan tersebut seperti ada pembingkaian gitu. Pembingkaian kata, gambar, visual, bahwa rokok itu adalah alat untuk mencapai kebebasan pribadi dan petualangan. Nah, di sini di langkah terakhir nih. Nah, kita langsung masuk ke langkah terakhir nih. Kita di sini mengidentifikasi ketidakadilan bahwa iklan ini menyeratkan bahwa merokok adalah cara untuk mencapai kebebasan dan identitas maskulin. Padahal rokok memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Lalu refleksi terhadap perubahan sosial. Nah, kita ingin nih, setelah kita menganalisis menggunakan CDA, kita ingin mendorong dialog tentang regulasi, iklan rokok, dan pendidikan kesehatan masyarakat. Seperti itu ya. Oke sayang, lanjut ya nanti yang terakhir ini saya akan jelasin tentang hipotesis linguistik relativitas. Oke sayang, sekarang lanjut, tolong dibantu untuk menjelaskan Sapir-Whorf hipotesis. Oke, jadi hipotesis Sapir-Whorf itu punya nama lain. Nah, nama lainnya itu disebut relativitas linguistik. Atau mungkin dalam bahasa Indonesianya relativitas linguistik, cuman di istilahnya disebutnya hipotesis Sapir-Whorf. Nah, hipotesis Sapir-Whorf ini merupakan teori di mana teori ini menyatakan kalau bahasa yang digunakan oleh seseorang itu mempengaruhi persepsi dan pandangan dunia atau kognisinya. Jadi, hipotesis ini tuh menyatakan jika struktur dan kosakata suatu bahasa tertentu itu dapat membentuk cara penutur asli berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka. Sama seperti kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mungkin bahasa India atau mungkin bahasa Cina. Di dalam bahasa-bahasa itu sendiri itu memiliki ciri khas gitu. Kayak semisal dalam bahasa Indonesia kita punya bahasa jamet gitu kan. Tapi kalau di luar negeri kan nggak ada tuh bahasa jamet. Atau mungkin di negara tertentu itu menyebut warna biru itu sebagai biru ini, mungkin biru laut, biru langit, atau mungkin biru sapir dan lain-lain. Tapi ternyata di negara lain mereka nyebutnya warna biru ya udah biru aja gitu. Jadi, kebudayaan dalam suatu bahasa atau mungkin bahasa yang digunakan dalam suatu negara, karena setiap negara kan mempunyai kebudayaan tersendiri, otomatis mereka semua mempunyai bahasa yang mereka gunakan sesuai dengan kebudayaan yang mereka miliki. Jadinya itu sih, singkatnya ya hipotesis Sapir-Whorf ini berbeda-beda setiap negara, setiap bahasa dari negara tertentu. Bahkan untuk suatu negara aja yang bisa memiliki banyak bahasa kayak Indonesia kan punya. Halo? Ya, halo. Bahkan seperti negara Indonesia sendiri yang notabene mempunyai banyak bahasa, hipotesis Sapir-Whorf ini juga bisa ini loh, juga bisa ada loh. Seperti kayak Indonesia kan punya bahasa Jawa, punya bahasa Sunda, punya bahasa Indonesia juga, di mana itu bahasa nasionalnya. Jadi setiap kebudayaan
itu mungkin ada kebudayaan yang kita sebut di dalam bahasa Jawa itu nggak bisa di bahasa Indonesia kan, tetap harus ada di bahasa Jawa gitu. Nggak mungkin kan kita bilang nasi pecel tapi kita representasikan dalam bahasa Inggris kayak salad with peanut sauce padahal itu sebenarnya berbeda kan. Jadi seperti itu contohnya hipotesis Sapir-Whorf. Nah, hipotesis ini juga eh, berhubungan banget sama relativisme budaya seperti yang aku jelasin tadi karena kedua teori hipotesis Sapir-Whorf dengan relativisme budaya ini membahas hubungan yang sama antara bahasa, budaya, dan persepsi masyarakat tersebut yang menggunakan bahasanya. Jadi relativisme budaya itu gagasan dan norma-norma atau mungkin nilai-nilai budaya dalam budaya tersebut itu sifatnya relatif karena budaya kan beda-beda ya, seluruh dunia ini punya budaya yang beda-beda, nggak mungkin sama semuanya. Jadi mereka nggak bisa dinilai berdasarkan standar budaya-budaya lain. Makanya konsep ini tuh berhubungan banget sama hipotesis Sapir-Whorf. Sekira-kira itu yang bisa aku jelasin tentang hipotesis Sapir-Whorf. Kira-kira ada tanggapan atau apa gitu? Belum ada. Oke, berarti udah segitu aja ya. Mm-mm. Oke, berarti langsung aja sayang dilanjut ke retorika Aristoteles. Silakan saya. Oke, jadi aku mau menjelasin tentang retorika Aristoteles. Nah, retorika Aristoteles ini teori yang menjelaskan bahwa retorika atau seni berbicara merupakan alat persuasi yang efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, teori ini itu dikembangkan oleh filsafat Yunani bernama Aristoteles. Jadi sebenarnya namanya tuh cuman retorika, cuman dikembangkannya oleh Aristoteles, makanya disebut retorika Aristoteles. Dan fokus pada efektivitas persuasi yang ditentukan oleh kualitas komunikator dalam menyampaikan bukti, termasuk etos, etika, atau kredibilitas, patos atau emosi, dan logos atau logika. Nah, retorika Aristoteles ini biasanya digunakan dalam hukum karena dalam unsur-unsurnya kayak etos, patos, dan logos itu sangat berhubungan sama pengacara, kayak apa yang akan disampaikan oleh pengacara, apa yang akan disampaikan oleh hakim, karena ada etika, ada kredibilitas, dan emosi, dan ada logika. Nah, menurut Aristoteles sendiri, retorika itu merupakan seni berbicara yang digunakan dalam proses komunikasi antar manusia, meliputi kemampuan berbicara dan berpidato singkat, jelas, padat, serta mengesankan. Retorika Aristoteles ini juga membagi tiga jenis pidato. Jadi dalam retorika Aristoteles ini masih dibagi lagi nih, ada tiga jenis pidato. Yang pertama pidato forensik, yang kedua pidato epidektik, dan yang ketiga pidato deliberatif. Nah, masing-masing pidato itu memiliki tujuan dan strategi yang beda-beda antara pidato satu dengan yang lainnya. Jadi tujuannya tuh beda untuk komunikasi dengan audiens yang berbeda-beda juga. Nah, teori retorika Aristoteles ini juga menekankan nih pentingnya layak dalam berpidato. Jadi kita harus sebelum berpidato itu kita harus memahami dulu motivasi dan keputusan juga tujuan kita apa berpidato itu. Kayak kita mau berpidato ke siapa? Kita mau berpidato ke anak TK kah? Ke anak mahasiswa kah? Atau mungkin ke ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru gitu kan. Jadi kita harus tahu tujuan dan keputusan dan motivasi kita untuk menyampaikan pidato itu apa. Jadinya bakal lebih terstruktur dan terarah gitu kan kalau tahu apa motivasi dan tujuannya. Dan pembicara yang efektif itu harus mampu mempertimbangkan halayak mereka dan menggunakan bukti yang sesuai untuk mempengaruhi pendapat dan keputusan audiens.
Nah, dengan demikian, retorika Aristoteles ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif dan mempengaruhi orang lain melalui pidato dan berbicara. Makanya, pidato atau retorika yang menurut Aristoteles ini sering digunakan untuk berdebat, seperti pengacara antar hakim, atau mungkin berpidato tapi yang memunculkan pro kontra dan lain-lain. Karena sifatnya sendiri itu eh, mampu mempengaruhi orang lain gitu melalui apa yang kita sampaikan. Makanya sering dipakai untuk itu. Terus selain itu unsur-unsurnya tadi tuh mau aku jelasin juga. Jadi unsur-unsurnya kan ada 3. Tadi ada logos, pathos, dan ethos. Logos sendiri itu disebut juga logika. Tapi pengertiannya itu maksudnya menggunakan bukti dan argumentasi yang logis gitu. Yang nggak mungkin kan ada orang yang menyampaikan argumentasi tapi dia nggak ada sumber validnya gitu, karena dia cuman ngarang aja, kan nggak bisa diterima bukti yang kayak gitu. Makanya itu kita harus menggunakan bukti dan argumentasi yang logis, yang bisa dipikir gitu, yang bisa nyampe ke otak lah, singkatnya, untuk mempengaruhi pendapat dan keputusan pendengar. Nah, yang kedua ada patos atau emosi. Menggunakan emosi dan perasaan untuk mempengaruhi pendapat dan keputusan pendengar. Jadi apa yang kita sampaikan itu nggak boleh flat, karena kita tujuannya untuk mempengaruhi orang lain kan, untuk mendengarkan kita, untuk mengetahui apa tujuan kita menyampaikan ini. Otomatis kita harus ekspresif lah, bukan emosi ya, mungkin lebih ke ekspresif. Jadi kita harus mengekspresikan juga apa yang kita omongin gitu. Mungkin dengan gerakan tangan atau mungkin dengan mimik wajah gitu. Dan yang ketiga ada etos. Etos itu etika atau kredibilitas, atau singkatnya itu menggunakan kredibilitas dan atau kepanjangannya tuh menggunakan kredibilitas dan reputasi untuk mempengaruhi pendapat dan keputusan pendengar gitu. Jadi kita juga harus eh, mempengaruhi pendapat kita ke pendengar yang ada gitu, dan kita juga harus mendengarkan keputusan dari pendengar. Jadi saran-sarannya itu juga kita dengarkan sehingga kita bisa menimbulkan pembicaraan baru gitu. Dan dalam retorika Aristoteles ini efektivitas persuasinya juga ditentukan oleh kualitas komunikator. Jadi apa apa yang akan kita sampaikan itu bakal terlihat kan kita itu berkualitas apa enggak ngomongnya. Jadi berbobot atau enggak nih ngomongnya dalam menyampaikan bukti yang sesuai. Karena kalau orang yang ngomongnya itu ngawur atau tidak sesuai bukti-bukti valid itu pasti kelihatan karena kita mikirnya itu nggak logis, nggak logos gitu. Jadi, intinya dalam retorika Aristoteles ini kita harus mempertimbangkan 3 unsur ya, jadi logika, emosi, dan etika atau kredibilitas. Jadi sekian sekiranya penjelasan saya tentang retorika Aristoteles. Kira-kira saya ada, masukan nggak atau pertanyaan? Belum ada. Oke. Oke, jadi untuk retorika, terima kasih sayang sudah menjelaskan tentang retorika Aristoteles. Lanjut aja ke giliran saya, yaitu menjelaskan hipotesis linguistik relativitas. Ini sebenarnya sama dengan Sapir-Whorf hipotesis. Cuma saya mohon izin ya sayang untuk menambahkan lagi atau ini sebagai versi lainnya dari yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan hipotesis linguistik relativitas. Ya ini seperti yang sudah disebutkan tadi adalah bahasa yang digunakan seseorang mempengaruhi cara mereka berpikir dan memahami dunia. Langsung aja ke contohnya, misalnya perbedaan bahasa Cina dan Inggris. Cina itu dia menggunakan sistem logografis. Dia memiliki ribuan simbol kan. Kalau Inggris itu dia menggunakan sistem alfabet. Dia lebih sedikit.
Itu ada 30 huruf. Jadi di Cina itu misalnya untuk bilang naga nih, ya dia pakai satu simbol aja, satu logo aja gitu. Satu satu simbol aja ini udah dragon. Cuma karena dibuat begini jadinya ada banyak banget gitu simbol-simbol huruf Cina. Nah, kalau sedangkan di bahasa Inggris kan dia dia kan pakai sistem alfabet ya yang terdiri dari 30 huruf. Misalnya dragon, Mm-mm. D, misalnya D R A G O N. Nah, dia kan dia kan ini bunyinya tuh individual gitu. Cuma saat kita menyusun ini jadi kata, maka dia akan menjadi objek gitu. Jadi disusun dulu baru jadi objek. Nah, itu bahasa Inggris. Kalau Cina itu kan satu logo atau satu simbol itu udah itu sebagai satu objeknya gitu. Jadi banyak banget simbolnya Cina itu. Nah, karena perbedaan bahasa ini, maka bahasa Cina itu dia lebih fokus pada makna keseluruhan dan hubungan antar objek. Jadi dia lebih mudah untuk melihat antar objek karena satu satu ukuran itu atau satu satu size udah satu objek. Jadi kita untuk mengaitkan antara objek satu ke objek lainnya itu lebih mudah gitu karena lebih sedikit dibanding bahasa Inggris. Mungkin di bahasa Inggris itu dia udah panjang gitu untuk menjelaskan misalnya gunung gunung di sebelah sungai ada gunung di sebelah sungai yang berwarna merah yang sangat panjang di zaman dahulu. Mungkin kalau di China itu katanya lebih pendek gitu. Cuma kalau di pakai bahasa Inggris itu bakal lebih panjang. Nah, Mm-mm. jadi bahasa Cina ini dia fokus pada makna keseluruhan dan hubungan antar objek. Kalau Inggris itu dia mendorong fokus pada bunyi individual dan objek individual. Lalu, huruf mewakili bunyi dan kata-kata mewakili objek. Nah, ini lanjut nih ke semua selanjutnya nih. Jadi bahasa Cina itu dia lebih fokus pada harmonisasi dan hubungan antar manusia. Kalau bahasa Inggris, individualisme dan kebebasan. Kayak gitu. Mm-mm. Oke, sekarang lanjut ke contoh kedua. Misalnya perbedaan bahasa Jawa dan bahasa Indo asli. Nah, kan kalau bahasa Jawa itu kan ada bahasa yang sangat halus, halus kasar gitu ya. Sedangkan bahasa Indo kan setahu saya sih nggak ada gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih kalau orang Jawa itu dia bisa ngomong yang sangat halus gitu kan kepada orang yang lebih tua, pada sepuh. Mm-mm. Kalau bahasa Indo asli, ya dia mungkin nggak ada gitu. Mungkin cuma diganti katanya aja gitu. Cuman kalau di bahasa Jawa itu ada kata lainnya yang lebih halus. Mungkin jadi di sini kita bisa belajar sih. Kalau biar lebih halus lagi, mungkin ke bahasa Jawa gitu. Kalau bahasa standarnya ya bahasa Indo. Jadi itu sih yang mempengaruhi. Jadi itu sih bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan memahami dunia. Oke, terima kasih sayang sudah menjelaskannya. Jadi demikian, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.
Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.